Bagi warga ibu kota pasti tidak heran dengan keadaan kota yang ramai dengan hiruk-pikuk kegiatan. Namun tahukah kamu, ada beberapa tempat yang angker hingga menjadi urban legend kota Jakarta? Tapi, sebelum tonton videonya, jangan lupa subscribe channel ini ya. Menara Saidah adalah nama sebuah gedung terbengkalai yang pernah berfungsi sebagai pusat perkantoran, terletak di Jalan MT Haryono, Jakarta. Menara Saidah punya banyak cerita mulai kosong tidak ada penyewa, miring, hingga kisah horor yang seolah telah menjadi urban legend. Selama 14 tahun tak berpenghuni dan dibiarkan terbengkalai, sederet kisah mistis Menara Saidah dari beberapa sumber. Berikut adalah kisah-kisah mistis dari Menara Saidah. Hantu pengganggu lift ini sering sekali mengganggu karyawan yang bekerja. Seperti lampu dalam lift yang tiba-tiba mati serta pintu lift yang selalu terbuka pada setiap lantainya. Hantu basement Menara Saidah seringkali mengeluarkan suara-suara panggilan, tangis, dan suara tertawa, bahkan tak jarang sampai mencolek. Hantu bergaun merah ini sering mengganggu petugas keamanan dengan cara meminta antar. Setelah beberapa saat mengantar, petugas tersebut ditemukan pingsan di dalam lift. Selain kisah tadi, banyak hal mistis yang terjadi di Menara Saidah. Seperti penampakan keranda mayat yang tiba-tiba menghilang, order fiktif driver ojol dari gedung tersebut yang notabene tak berpenghuni dan penampakan makhluk halus berwujud ular dan macan. Warga Jakarta sudah pasti tidak asing lagi dengan salah satu jalan paling tersohor di ibu kota ini, yaitu terowongan Kasablanka. Lokasinya sendiri terletak di bawah Jalan Kuningan, daerah Jakarta Selatan, tepatnya di jalur penghubung dua arah antara Jatinegara dan Sudirman. Terowongan Kasablanka yang konon merupakan tempat pemakaman umum, tepatnya di wilayah Menteng Pulo. Berikut ini adalah kisah-kisah misteri dari terowongan Kasablanka. Bertahun-tahun silam, tepat di ujung terowongan sempat menjadi TKP orang bunuh diri dengan cara menggantung lehernya menggunakan spanduk. Kemudian arwah yang matinya tidak tentram tersebut tertahan selamanya untuk menghantui terowongan. Kisah kuntilanak merah ini pernah dijadikan sebuah film di tahun 2007 dengan judul Terowongan Kasablanka. Kuntilanak merah ini merupakan kisah dari seorang wanita bernama Astari yang dikubur hidup-hidup bersama janinnya oleh kekasihnya yang tidak bertanggung jawab. Versi lain cerita mistis itu, konon arwah perempuan tadi berubah menjadi sosok nenek tua pembawa maut. Bukan rahasia umum lagi kalau banyak sekali peristiwa kecelakaan maut yang terjadi di terowongan Kasablanka. TPU Jeruk Purut berada di daerah Jakarta Selatan. Kisah mistis TPU Jeruk Purut tengah menjadi urban legend di masyarakat Jakarta. Dikisahkan oleh seorang penjaga makam setempat.
Sosok pastur menenteng kepalanya sendiri tengah mencari tempat persemayamannya. Sosok hantu pastor kepala buntung digambarkan mengenakan jubah hitam yang selalu ditemani oleh anjingnya yang setia. Juru kunci makam Jeruk Purut mengungkapkan bahwa sosok pastor merupakan korban salah baco di zaman Belanda. Si Manis Jembatan Ancol menceritakan kisah tragis seorang perempuan bernama Ariah yang kemudian dikenal sebagai Mariam. Pada tahun 2019 kisah Si Manis Jembatan Ancol difilmkan dengan menggambarkan sosok wanita cantik bergaun merah. Ariah seringkali menampakkan diri di dekat jembatan Ancol di jalan raya menuju Tanjung Priok. Sosoknya pun sering dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan korban jiwa. Ariah sendiri adalah seorang anak gadis yang tinggal di emper rumah seorang juragan kaya di Kampung Sawah Paseban. Saat usianya beranjak 16 tahun, sang pemilik rumah menaruh hati pada Ariah dan mempunyai keinginan untuk menikahinya. Sayangnya, Ariah menolaknya karena dia tidak ingin dijadikan selir. Guna membatalkan pernikahan tersebut, Ariah pun minggat dan lari dari rumahnya. Namun Ariah berhasil ditangkap oleh centeng-centeng juragan di kawasan Danau Sunter. Tidak tinggal diam, Ariah berusaha melawan hingga menyebabkan dirinya tewas di tangan kedua centeng tersebut. Jenazah Ariah kemudian ditinggalkan di area persawahan, sekitar 400 meter dari jembatan Ancol. Rumah ini sendiri dikenal akan keangkerannya karena sebuah kejadian pada tahun 1983 yang melibatkan penghuni rumah tersebut. Sekelompok perampok membantai seluruh penghuni rumah, termasuk seorang pekerja rumah dan anak kecil. Usut punya usut, hingga sekarang kepolisian masih belum bisa memecahkan siapa dalang di balik kejadian yang mengenaskan ini. Dan satu kisah hilangnya pedagang nasi goreng. Konon katanya seorang pedagang nasi goreng yang sedang mengantarkan pesanan ke dalam rumah menghilang dan tidak pernah kembali lagi. Mal yang pernah hangus terbakar dengan hampir seluruh pekerja dan pengunjung di dalamnya tersebut berada di daerah Klender Duren Sawit, Jakarta Timur. Rumor yang beredar, tragedi Mall Klender merupakan tingkah oknum-oknum tertentu yang sengaja mengunci semua orang di dalamnya sampai mati terbakar. Kini, Mall Klender dikenal sebagai saksi bisu kerusuhan Mei tahun 1998. Sayangnya, bangunannya yang sudah terlihat modern masih tidak lepas dari cerita-cerita horor yang bikin bulu kuduk merinding. Salah satu penampakan hantu paling mengerikan adalah wujud korban-korban kebakaran teror Mei tahun 1998 yang menghantui elevator dan kamar mandi mall. Wajah para korban terlihat melepung. Mereka terlihat mengerang kesakitan sembari berjalan pincang mendekati tembok mal dan kemudian menghilang. Menurut kesaksian banyak keluarga yang kehilangan kerabatnya, mereka sering melihat korban kembali ke rumah dengan wujud yang sudah hancur. Itulah kelima tempat angker di Jakarta. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa klik lonceng untuk dapat pemberitahuan video-video baru dari kami.